Kalau konflik, kalau memang itu masyarakat itu sudah ada dalam kawasan hutan, mungkin engkong-engkongnya dulu ya? Iya, turun-temurun. Oh, turun-temurun sudah di situ. Kalau itu sebelum dia sudah membuka kawasan, sejarah pembukaan kawasan oleh engkong itu sebelum penunjukan kawasan hutan, itu bisa diajukan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. Tapi tadi harus ada buktinya. Oke. Oh, maksudnya Bukti penguasaan. dikeluarkan itu diganti lahan gitu, Bu? Enggak, dikeluarkan menjadi hak milik. Iya, jadi dia tidak masuk lagi jadi kawasan hutan. Kalau sebelum penunjukan kawasan hutan. Oke. Kalau masyarakat ada setelah penunjukan kawasan hutan, dia kurang dari 20 tahun, bisa diberikan akses kelola perhutanan sosial. 35 tahun. Nanti Itu dicek dulu Mas David, engkongnya. siapa tahu memang. Makanya Iya. tadi saya bilang kalau kita cek kan enak, kerjanya juga lebih tenang. Siapa tahu Iya. memang itu. Iya. Ya saya cuma ingat waktu engkong saya hidup, Bu. Saya masih kecil diajak-ajak, dia makan tidur di pohon rambutan yang di situ Iya. tuh, Bu. Iya. Benar-benar. Kong, biar kata engkong udah kagak ada nih. Cucu engkong nih yang jadi penerus tanahnya engkong. Engkong pasti bangga nih punya cucu yang bagaimanapun juga tetap ngejaga tanah warisan keluarga. Nih orang nggak boleh sembarangan masuk nih, Kong. Eits, Mas David. Mas David. Patok-patok apa nih tiba-tiba di sini nih? Tanah engkong gua warisan ini. Tahu dari mana ini engkong Anda yang punya tanah di sini? Lah sebelum meninggal dia ngomong, no tanah gua urusin. Lah gua lahir di situ tuh. Tuh, gua lahir di situ tuh. Ya ada juga orang lain yang lahir. Nih, lu minggir nih, hari-hari gua dipendam di sini. Jangan lu injek. Anda ini mengaku saja ya. Kita tuh di mana-mana itu sebelum patok-patok begini harus cari tahu dulu ini punya siapa. Bisa saja ini punya pemerintah, punya swasta, punya industri, atau memang betul juga bisa punya engkongnya David. Tapi ya kita harus cek dulu begitu. Lah bener-bener punya engkong gue. Sebelum meninggal dia bilang gue tanya tanah engkong yang mana, cari aja yang banyak pohonnya. Ini banyak pohon. Ya banyak pohon kan banyak di kawasan yang lain. Siapa tahu nanti ada orang lain datang mengaku engkongnya dia juga, dia patok juga di sini, jadi konflik lahan kita kalau begitu. Bodo amat, pokoknya ini tanah engkong gua. Bukan bodoh amat, konflik lahan tuh bahaya. Anda ini kayaknya kita ke pos aja deh. Sini mari kita ngobrol soal masalah konflik lahan ini. Sini. Ke pos. Ke pos. Posnya di mana? Sana. Masih tanah engkong gue itu. Ayo. Wah. Sejak kapan Anda lahir di pos? Sini Mas David nih, di pos saya sini nih. Wah, ini pos lu. Iyalah. Cakep-cakep ya pos hutan sekarang ya. Ya cakep lah, kalau tidak cakep ya mana betah kita di sini. Ibu, Bu, selamat. nih Ibu, David ini Bu. Oh, David. Iya, Bu. Saya bawa dia. Itu Iya. dia tadi main asal patok-patok aja di hutan sebelah sana. Bilang itu warisan kakeknya, segala macam. Orang harus cek dulu lah segala macam lah. Ya, saya udah cek, Bu. Saya cek rekamannya. Engkong Iya. saya kalau ngomong tanah kita yang banyak pohon nih. Udah, Iya. kayak patok belah sono. Nggak bisa Tapi cek. tahu nggak itu kawasan hutan? Iya, nggak bisa cek rekaman omongan doang, harus ada berkas-berkas segala macam. Dan ini pas sekali, Mas David kalau datang ke sini ini pas sekali bertemu dengan Bu Eni Ekawati ini, karena beliau ini adalah Kepala Subdirektorat Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. Jadi pas sekali kita bicara soal ini. Nah Bu, ini yang awal untuk kita berbicara ini, saya tuh sebagai polhut yang luar biasa terganas di Indonesia, tapi memang baik hati ini. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Saya itu sering menemukan begitu. Jadi masyarakat yang tinggal di dekat-dekat dengan hutan, sering mematok-matok. Biasa itu motifnya itu paling banyak karena ekonomi dan segala macam. Nah ini kalau kita lihat kan datanya itu dari tahun 2017 menyebutkan bahwa sekitar ada mungkin 10 jutaan rakyat miskin itu tinggalnya itu justru di dekat-dekat hutan. Yang mana ini kontradiksi gitu. Maksudnya hutan ini kan sumber ekonominya tinggi sekali, mulai dari kayu, madu, kemudian minyak nabati dan lain-lain. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu ya Bu ya? Memang di tahun 2017 kan memang akses ada ketimpangan dalam distribusi akses lahan kepada masyarakat. Jadi baru tahun 2017 itu baru sekitar 2% dari alokasi sekitar 120,4 juta hektar. Oke. Iya, sehingga
sejak itu masyarakat pemerintah menyadari itu dan kita mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi dengan memberikan akses lahan kepada masyarakat, akses pasar, akses modal dan juga peningkatan kapasitas petani. Jadi melalui program pemerataan ekonomi diharapkan nanti ketimpangan itu tidak terjadi kan konflik tadi. Betul. Patok-patok itu nggak terjadi lagi. Iya. Ini karena motifnya pasti ekonomi nih. Alasan doang menjaga warisan engkong, padahal motifnya ekonomi dia. Ya maksudnya kalau ada kesejahteraan dari hutan, masa rakyat kayak saya nggak diajak, Bu? Iya, betul Ya juga. boleh nih saya minta ngontrak di sini. Ya Bu. jangan, ini pos saya. Kan nanti Mas kontrak di sini saya jaga di mana dong? Tapi begini, Bu, memang ketimpangan-ketimpangan yang dirasakan seperti Mas David ini memang terjadi. Maksudnya mereka yang tinggal di dekat hutan tapi tidak terlalu merasakan sumber ekonomi yang ada di hutan, tapi justru orang-orang yang tinggal di kota yang punya akses untuk terhadap hutan malah hidupnya lebih enak gitu, dapat manfaat dari hutan gitu ya, Bu ya. Ya karena memang kan ada alokasi hutan yang melalui mekanisme, melalui prosedur dia bisa mengalurkan izin untuk penggunaan kawasan, izin pemanfaatan kawasan. Kalau masyarakat nanti juga ada melalui prosedur tentu. Memang di tahun dulu kebijakan kita 2017, kemudian didukung 2018 itu kan ada Undang-Undang 18 tahun 2013 itu ada undang-undang mengenai P3H, pemberantasan dengan perusakan hutan. Itu kalau masyarakat masuk ke kawasan hutan, ini Polhut bisa menangkap kan? Oke. Iya, karena dia melakukan pelanggaran, melakukan kegiatan ilegal dalam kawasan hutan. Iya. Tapi sejak 2015 dengan adanya kebijakan pemerintah melalui perhutanan sosial, masyarakat bisa memperoleh akses legal perhutanan sosial. Oh, alhamdulillah. Iya, itu kebijakan afirmatif yang kita sampaikan. Ya, kebijakan artinya pemerintah sudah mulai untuk sudah mulai berubah. berubah dan mengarahkan, karena bagaimanapun konflik ini kan, konflik lahan ini kan merugikan dua pihak tentu yang bersengketa pasti merugikan. Nah, itu upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan sama pemerintah agar konflik-konflik lahan ini tidak terjadi lagi, Bu, begitu? Iya. Kita pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 ya, PP pengganti Undang-Undang CK. Di situ semua diharapkan sudah tidak ada lagi kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan. Oke. Iya, masyarakat diberikan hak akses kelola untuk akses kelola kepada kawasan hutan melalui program reforma agraria. Oke. Ya, dan itu kalau konflik, saya sedikit kembali ke tadi ya. Iya, Konflik. Kalau konflik, kalau memang itu masyarakat itu sudah ada dalam kawasan hutan, mungkin engkong-engkongnya dulu ya. Iya, Ya. turun-temurun. Bu. Turun-temurun sudah di situ. Kalau itu sebelum dia sudah membuka kawasan, sejarah pembukaan kawasan oleh engkong itu sebelum penunjukan kawasan hutan, itu bisa diajukan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. Tapi tadi harus ada buktinya. Oke. Oh, maksudnya Penguasa. dikeluarkan itu diganti lahan gitu, Bu? Enggak, dikeluarkan menjadi hak milik. Ya, jadi dia tidak masuk lagi jadi kawasan hutan. Kalau sebelum penunjukan kawasan hutan. Oke. Kalau masyarakat ada setelah penunjukan kawasan hutan, dia kurang dari 20 tahun, bisa diberikan akses kelola perhutanan sosial 35 tahun. Oh, Dan 35 dapat tahun hak diperpanjang. kelola itu ya? Iya, Oh. bisa diperpanjang itu. Oh, alhamdulillah. Ya nanti dicek aja. Nanti Itu dicek dulu Mas David, engkongnya. siapa tahu memang. Makanya Iya. tadi saya bilang kalau kita cek kan enak, kerjanya juga lebih tenang. Siapa tahu Iya. memang itu. Iya. Ya saya cuma ingat waktu engkong saya hidup, Bu. Saya masih kecil diajak-ajak. Dia makan tidur di pohon rambutan yang di situ Iya. tuh, Bu. Iya. Orang Saya pikir itu tanahnya dia. Rambutan tuh. Benar-benar. Kalau masyarakat kadang nggak punya bukti tuh. Kadang kita bisa lihat pakai teknologi citra satelit, menetapkan kawasan 97. Oh, sudah buka tahun 80 ya, memang punya engkong kali. Oh iya betul. Artinya kalau kita karena pemerintah juga bersifatnya terbuka gitu Betul. kepada. Jadi kalau kita ke pemerintah dan segala macam, ke pihak-pihak terkait, tentu akan dibantu untuk melihat Iya. dan segala macam. Jadinya tenang juga kita kalau Iya. bekerjanya segala sesuatu Mengadu aman. saja, menyampaikan aduan ini tanah milik engkong dulu nih, begini-begini, Iya, buktinya betul. begini, kita nanti bantu. Artinya pemerintah tuh sebenarnya membuka diri untuk membantu dan segala macam. Tapi lalu kemudian begini, Bu, ada kalanya seperti Mas David ini. Oh. Begitu misalkan mempercayai bahwa ini nih tanah engkong saya apa segala macam. Tapi di sisi lain masyarakat kecil ini kadang konfliknya itu dengan perusahaan yang gede atau apa. Nah, itu mereka kan posisinya pasti lemah masyarakat ini. Itu sikapnya pemerintah seperti apa, Bu? Maksudnya dalam menengahi ini biar sama-sama diuntungkan, sama-sama
diayomi gitu? Ini salah satu tipologi konflik yang masuk ke kami. Kan ada macam tipologi nih, masyarakat dengan masyarakat, mungkin Oke. kebutuhan nih, kawasan hutan. Ya, masyarakat dan masyarakat. Boleh, masyarakat dengan pemerintah. Ini Masyarakat yang dan pemerintah. Ada klaim perkebunan atau klaim pemukiman dalam kawasan hutan. Ini tadi kan konflik masyarakat dengan perusahaan. Masyarakat dan perusahaan. Sama, itu sudah ada aturannya, ada regulasinya. Kita bisa di Undang-Undang CK sampai PP turunannya, PP 23, 24 sampai permennya ada. Jadi kita lihat nih dari sejarah kembali penguasaan masyarakat. Kalau masyarakat sudah menguasai atau membuka lahan itu sebelum perizinan dari perusahaan, kita bisa mengajukan untuk adendum. Jadi areal perusahaannya dikurangi. Oke. Itu kalau mereka ada sebelum perizinan diterbitkan oleh pemerintah. Kalau dia sudah ada perusahaan duluan, masyarakat baru masuk, kita ada kebijakan kemitraan kehutanan. Masyarakat bisa bermitra dengan perusahaan. Disitulah nanti masyarakat hadir melindungi kemitraan itu. Silakan kelompok tani bermitra dengan perusahaan. Susun naskah kerjasama, NKK, naskah kegiatan kerjasama. Di situ pemerintah bisa fasilitasi atau perusahaan mau istilah kita rembukan sendiri ya. Oke, musyawarah. Ya, musyawarah, ada hak kewajibannya, ada benefit sharingnya, perusahaan dapat berapa, masyarakat dapat berapa. Sudah ada contoh yang masyarakat bermitra dengan perusahaan. Oh, dan Banyak itu, itu. sudah ada contohnya Ada. lumayan banyak dan itu Lumayan. berhasil ya Bu ya. Berhasil. Artinya bisa dibilang bahwa persoalan ketimpangan lahan nih sebenarnya ada solusinya dan bisa kita kerjakan ya Bu ya. Ada. Tapi masa Bu, tibang kita mau makan nyari lalapan sedikit ngambil daun, masa kudu izin-izin gitu Bu, ribet Bu, untuk kita keburu lapar gimana Bu? Makanya kita segera ajukan, Iya. melalui prosedur perizinannya. Nanti kalau sudah dapat izin, jangankan hanya daun, bisa nanam di situ, Iya. bisa nanam rotan, bisa nanam buah, duren, dan itu jelas ada kepastian hukum. Nggak sulit dan tidak ada pungutan biaya Betul. apapun Mas dari David kalau pemerintah. kebelet makan di pos saya deh. Tadi ngontrak aja nggak boleh. Ya, kontrak tidak boleh, kalau makan boleh, daging mentah banyak tuh. Umpan macan. Masak sendiri. Tapi Bu, tadi Ibu sempat menarik dari jawabannya Ibu itu ada tadi kata-kata reformasi agraria. Reforma agraria atau reformasi agraria sih Bu? Reforma agraria. Reforma agraria. Itu tuh apa sih Bu maksudnya? Kalau bahasa gampangnya itu reforma agraria itu hanya legalisasi aset sama legalisasi akses. Legalisasi aset aset dan akses. dan akses. Iya. Oh. Jadi gimana kita melakukan penataan kembali struktur kepemilikannya, penggunaannya, pemanfaatannya untuk lahan itu, untuk kemakmuran rakyat dengan penataan kembali itu, bersetelah berkeadilan, aset dan akses. Akses, kalau aset kan menjadi milik nih. Milik kita seperti engkong tadi. Kalau akses ya tadi dengan perhutanan sosial kita kasih hak pengelolaan kawasan hutan 35 tahun itu kan akses ya, bisa memanfaatkan hutan, bisa mengelola tentunya sesuai dengan peraturan. Karena ada fungsi-fungsi tertentu kan. Di saat fungsi lindung nggak boleh nebang dong. Sesuai Oh, dengan iya. peraturan Bu. Iya. Berarti kalau tiba-tiba saya pengen bikin lapangan futsal Bu, nggak boleh. Kita lihat dulu. Beda lagi. Beda lagi. Perizinannya beda lagi, bukan perhutanan sosial karena Iya. pengembang bentang alam. Lagian Ibu dia aneh-aneh bikin lapangan futsal di hutan, siapa yang main? Iya, betul. Persija macan Kemayoran. Ada macan. Main tanding langsung sama macan beneran. Gratis ya. Nah Bu, lalu kemudian tadi yang masalah akses aset. Iya. Lalu penerapannya, implementasinya ke masyarakat itu seperti apa Bu sampai saat ini? Oh gini, kalau reforma, saya bicara reforma agraria dari sektor hutan ya. Ya. Karena reforma agraria itu ada dari sektor hutan, sektor non-hutan, dan dari reforma agraria yang berasal dari areal konflik. Ada tiga nih. Kalau reforma agraria dari sektor kehutanan, itu tadi perhutanan sosial dibagi dua. Itu yang disebut legalisasi akses. Yang untuk yang hak milik itu melalui tanah objek reforma agraria. Itu yang pelepasan kawasan hutan. Masyarakat di sini kita sudah melakukan nih sosialisasi untuk perhutanan sosial, advokasi kepada masyarakat sudah, pendampingan sudah kita lakukan. Inventarisasi untuk tanah objek reforma agraria itu ada di salah satu Direktorat Jenderal di Hutan itu juga sudah kita lakukan. Oh. Lah dalam hal ini pemerintah juga sudah melakukan Kepres baru tahun lalu. Oh iya. Kepres percepatan reforma agraria. Itu kita lakukan
Dan di situ di mandat Pres itu ada tim percepatan reforma agraria. Nah, ini ketuanya Kemenko Perekonomian, wakilnya Kemenko Marves, anggotanya kementerian lembaga terkait. Di level provinsi ada gugus lagi reforma agraria, di level kabupaten ada lagi. Dan ada tim pelaksananya. Artinya terintegrasi dari Iya, atas dari atas sampai ke bawah semuanya untuk menerapkan ini dan segala karena macam. kan pemerintah daerah yang paling tahu nih, itu masyarakat dia bukan. Betul. Tadi lah, dengan masyarakat kota dikasih tanah kan salah ya. Iya, ya. Perhutanan sosial adalah pengelolaan tanah listrik diberikan dan masyarakat setempat. Dibuktikan dengan NIK, dibuktikan KTP, yaitu kalau Betul tidak warga situ. itu jadi kita harus tepat sasaran, clear subjek dan objek bahasa kita ya. Objeknya clear, masyarakatnya benar di situ. Itu penerapannya dan kita sekarang sudah perhutanan sosial itu sudah sekitar 6,4 juta hektar diberikan oleh masyarakat. Nah, ibu sebut perhutanan sosial dari tadi itu tuh maksudnya hutan yang kayak apa? Itu miliknya pemerintah dikasih akses apa gimana? Maksudnya perhutanan sosial itu, Bu? Perhutanan sosial itu gampangannya sistem pengelolaan hutan lestari dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat. Jadi masyarakat itu pelaku utama di dalam hutan negara. Untuk hutan negara yang Diberikan mengelola masyarakat. Kita berikan tadi, maaf diulang-ulang, akses kelolanya kita 35 tahun kan, Iya. diberikan kepada masyarakat, bisa dalam bentuk kelompok tani, koperasi. Artinya dengan kata lain perhutanan sosial ini sangat bermanfaat ya buat masyarakat lokal ya, Bu ya? Iya, memang tujuannya untuk pemberdayaan dan peningkatan masyarakat lokal, kesejahteraan masyarakat lokal. Nah, begitu Mas David. Siapa tahu Mas David ada dekat-dekat sini yang jadi perhutanan sosial. Ya itu Bu, tanah yang saya patok tadi itu aja. Ya, nanti kita cek dulu dari satelit, dari apa seperti Bu Eni bilang, jangan main ngasih patok-patok aja begitu. Itu kita udah alokasi Mas David. Jadi ada namanya PIAP, Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial. Peta indikatif Areal Perhutanan Sosial. areal perhutanan sosial. Jadi sudah kita petakan mana-mana daerah yang bisa atau di kawasan hutan mana yang bisa kita minta untuk izin perhutanan sosial. Oh, iya. Jadi nggak bisa sembarangan Bu ya? Nggak bisa asal ada pohon gede gitu, nggak bisa Bu ya? Nggak bisa, tapi artinya pemerintah membuka untuk bagaimana masyarakat ikut mengelola segala macam dan segala Iya. macam. Berarti Bu, apakah perhutanan sosial ini bisa membantu kelestarian hutan, Bu? Sangat bisa. Karena kan dengan diberikan perhutanan sosial itu, kita kasih izin nih setelah masyarakat menyampaikan ke izin. Masyarakat itu akan menyusun namanya RKPS, Rencana Kelola Perhutanan Sosial. Di situ masyarakat akan membagi, paling dikasih 50 hektar nih sama pemerintah, mana ruang kelola, mana ruang untuk budidaya. Ruang kelola itu biasanya adalah areal perlindungan, sumber mata air bagi mereka. Jadi otomatis dia akan menjaga ruang kelola. Yang pemberdayaan dia akan melakukan dengan penanaman. Karena ada pemilik ya, rasa kepemilikan, pasti masyarakat akan menjaga hutannya dan meningkatkan kelestariannya. Itu pun sudah ada studi-studi yang dilaksanakan oleh contohnya nih dari survei Kata Data. Kata Data itu survei independen ya. Dia mencoba melakukan survei terhadap KPS itu. Di dalam survei dia menyampaikan bahwa pendapatan masyarakat meningkat nih 2-3 kali dari sekian responden. 90% mengatakan meningkat, 70 bilang pendapatan naik 2 kali. Dari segi tutupan lahan juga menurut survei mereka memang terjadi peningkatan untuk hutan primernya, dan yang semula kritis itu dia tanemin dengan multikultur. Oke. Bahkan di nilai ekonomi juga kami mencatat di KLHK itu kan kita punya indikator kinerja ya perhutanan sosial, itu ada namanya nilai transaksi ekonomi. Dari penjualan produk oleh kelompok perhutanan sosial ini Mas David sekarang sudah mencapai 1,057 triliun. Triliun? Iya. Apa Bu biasanya produk? Dari 9.917 nggak salah ya, 9.000 lebih unit SK. Banyak, ada madu, ada yang kemarin baru ekspor tuh kayaknya ada pete juga. Ada herbal gitu ya? Herbal, obat herbal. Wah, Itu luar dicatat, dimasukkan dalam sebuah aplikasi kami namanya Gokup oleh para pendamping di lapangan. Sehingga real time nih transaksi-transaksi yang masuk ini. Nah, untuk
mengelola atau bagaimana pelaksanaan perhutanan sosialnya sendiri itu ada skema-skemanya nggak sih Bu? Sudah boleh gini ya sekarang ya? Sudah boleh. Lagian 5 jari. 5 jari nggak ada Aman Bu, apa-apa. kalau 5 mah aman. Aman. Nah itu skemanya 5 berarti 5 Bu. jari. Hutan desa, Hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan adat, kemitraan kehutanan. hutan. Ini perbedaannya apa aja Bu? 5 skemanya maksudnya bagaimana? Oh, ini sebenarnya perbedaannya pada siapa yang mengelola dan tujuannya untuk apa. Kalau Oke. itu hutan desa dulu ya, Iya, hutan ini desa. akan dikelola oleh lembaga desa Oleh lembaga desa. untuk kesejahteraan masyarakat Masyarakat desa. Bisa di hutan produksi, bisa di hutan lindung. Oke. Sama ini waktunya 35 tahun dapat diperpanjang. Kalau hutan kemasyarakatan diberikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat memilih kelompok. Bisa bentuk kelompok tani nih. Kelompok tani ya. Oh, Sama 35. Yang kemitraan tadi saya sampaikan antara masyarakat dengan perusahaan. Masyarakat dengan penggunaan kawasan bisa. Hutan adat ini yang diberikan kepada masyarakat hukum adat. itu sudah. HKM, HD, sudah semua ya. Oh, HTR. Ah itu. HTR itu untuk hutan produksi diberikan dalam rangka penanaman kayu untuk diambil kayunya. Oke, tanam rakyat tadi itu. tanam. Jadi orang-orang kayak saya bisa Bu ya nyari teman-teman lain nih untuk bentuk kelompok tani. Sangat bisa. Ya, kebetulan banyak teman saya yang suka main Harvest Moon Bu. Apa itu? Itu video apa namanya game bertani. Oh. Bisa nggak ya? Kita jadi kelompok tani karena pecinta Masalahnya di Harvest Moon mah asal tanam nggak ada KLHK-nya itu. Itu tidak terkontrol, tidak terintegrasi. Kalau salah kelola ya game over. Iya, ntar kena semprit ya. Iya. benar deh. Tadi dari yang garis besarnya tadi dan segala macam itu, apa perbedaan mendasar dari reforma agraria dengan perhutanan sosial ini, Bu? Sebenarnya perhutanan sosial itu bagian dari program reforma agraria. Oke, jadi reforma agraria untuk melaksanakan ini salah satu programnya adalah perhutanan Dan sosial. Oke, dengan 5 skema tadi. Iya, dan satunya Tora yang aset, Tora itu apa, Bu? tanah objek reforma agraria. Oh, tanah objek Reforma agraria. reforma agraria. Itu yang dilepaskan dari kawasan hutan. Di programnya dulu sekitar 4,1 juta hektar. Oke, saya tahunya Tora Sudiro doang lagi. Ada tuh tanahnya dia di sini. Ya, Tora Sudiro kan punya tanah emang. punya. Iya kan. Lalu Bu, apa manfaat dari penerapan reforma agraria dan perhutanan sosial dalam penyelesaian ketimpangan penguasaan lahan hutan oleh masyarakat dari segi kesejahteraan sosial, ekonomi, begitu-begitu Bu? Ya, reforma agraria ini kan memberikan kepastian hukum ya bagi masyarakat ya. Dia mempunyai kepastian hukum untuk berusaha di dalam kawasan hutan. Sehingga dia bisa mengelola dengan baik dan bisa memanfaatkan atau mengambil sumber dayanya untuk ditingkatkan nilai ekonominya. Itu dari segi ekonomi. Dari segi sosial kita kan nanti setelah masyarakat itu memperoleh izin, itu kami bimbing untuk membentuk KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial. Oke. Makanya kita mengenal ada KUPS kopi, itu menghasilkan kopi, KUPS rotan atau KUPS madu. Sehingga masyarakat secara sosial juga mulai berpikir tidak subsisten ya, hanya besok pagi saya cari makan buat besok pagi ya. Dia Iya. harus punya jiwa entrepreneur sehingga bisa menjadi KUPS yang mandiri. Iya, sehingga berkesinambungan. Berkesinambungan. Jadi istilahnya pemberian hak akses itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Iya. Nah, dan yang paling bisa mandiri. Iya. yang paling bikin berpotensi saya jadi orang kaya apa Bu produknya Bu kira-kira Bu? Madu, kopi. Saya suka minum kopi juga Bu, orangnya suka begadang. Sesuai potensi yang dikelola. Tapi kalau madu saya takut tawon Bu. Jangan ya berarti ya. Boleh, nanti Dia- masih ada alatnya begini nih. Iya, dia nih segala macam solusi yang dikasih juga ada aja. Kalau emang males aja, Bu. Iya, tapi takut Bu, saya selalu ngambil madu kayaknya tawonnya galak-galak kalau di hutan. Anda sebelum reforma agraria, reforma mental dulu deh. Biar tidak malas. Resolusi ya. Iya. Iya. Nah, Bu, dari untuk kita mensukseskan reforma agraria dan juga salah satunya lewat perhutanan sosial ini, pihak mana saja yang harus terlibat, Bu, agar kita bisa sama-sama, Semua pihak. semua pihak. KLHK tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Untuk itu dari inovasi kebijakan yang dilakukan kita setelah keluar Perpres nih tahun lalu juga nih Perpres nomor 28 tahun 2023
mengenai perencanaan terpadu perhutanan sosial. Kepres ini menjadi panduan nih kementerian lembaga, private sector, pemerintah daerah dalam berkontribusi terhadap perhutanan sosial dari mulai penyelarasan kebijakannya, sinkronisasi, harmonisasi, sinergitas asal program-program yang ada di masing-masing KL sesuai dengan kewenangan. Umpamanya nih, kalau dulu dana desa itu nggak bisa dipakai loh untuk PS. Oh iya. Sekarang dengan adanya penyelesaian kebijakan, dana desa bisa dipakai untuk PS karena sudah bahasa kita sudah tersedia cantolannya di dalam anggaran negara. Kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian bisa bersinergi dengan KLHK, penyuluh-penyuluhnya bisa kita latih untuk menjadi penyuluh perhutanan sosial. Kementerian UMKM memberdayakan produksi-produksinya. Itu di dalam lampiran Kepres itu peran para pihak sudah kita tuliskan. Oh, alhamdulillah. Berarti sudah jelas pihak-pihaknya Ya, apa segala macam biar kita bisa bersatu padu bersinergi untuk bersinergi. mensukseskan perhutanan sosial ini. Iya. Lalu oke Bu, dari pengalaman dari mulai Perpres itu keluar dan segala macam, pengalaman Ibu sampai saat ini, apa sih tantangan dan hambatan yang sampai ini masih dirasakan untuk masalah perhutanan sosial ini, Bu? Tentunya ini yang kami rasakan itu diantaranya adalah pendanaannya. Oh iya, makanya Ibu senang sekali begitu dana desa bisa diuntukkan PS juga sekarang ya? Pendanaan, terus karena kan hutan itu kan remote area juga ya. Untuk verifikasi itu sampai ke desa kan kita butuh dana banyak. Kemudian kualitas SDM kehutanan kan juga terbatas nih. Iya. Kualitas SDM, pendanaan dan pendampingan juga perlu Iya, karena pendampingan itu tidak bisa 1-2 kali. Betul, harus continue Dia, betul. Tapi ngomong-ngomong kalau butuh dana Bu, teman saya ada yang aplikator pinjol Bu, mau nggak? Jangan. Tadi kan masalahnya saya minjem sama dia Bu, alhamdulillah lubang. belum ada yang kebayar. Kali lu tutup lubang itu mah. Kita ini KPS itu bisa untuk pinjam kur. Oh bisa juga? Iya, Oh, bisa. kredit usaha rakyat. Iya, dari SK Perhutanan Sosial kita kan udah bekerja sama dengan Himbara ya, himpunan bank. Oh, jadi kalau kita sudah punya SKPS, kita bisa tuh pakai SK itu untuk mengajukan Ya, kur. Iya. Oh, terbantu sekali ya. Iya, dan kita juga untuk fasilitasi pasarnya, kita juga memfasilitasi dengan mengundang buyer nih, istilahnya seller made buyer. Oke. Ibu sebagai yang fasilitatornya mempertemukan Nah, betul. seller dan buyer. Iya. Oke, saya menarik juga tadi. Maksudnya perhutanan sosialnya tuh crossover dengan pariwisata, bisa Iya. jadi tempat wisata juga Bu ya? Iya. Bu, bisa ide buat saya tuh Bu, bikin wisata petik madu. Langsung dari sarangnya. Nanti gimana tawonnya? Boleh ya Mas Abdur? Hah? Petik madu langsung dari wisata ekstrim itu Bu. Boleh, Pasti lebih anak-anak muda suka Bu, boleh, wisata ekstrim. boleh. Anak muda lebih suka petik mangga sih, tapi mohon maaf. Tapi ya boleh aja. Bu, ini bagaimana prospek dan harapan Ibu ke depan untuk perhutanan sosial atau ya reforma agraria secara keseluruhan? Ya, harapannya sih sesuai dengan tujuan pemerintah ya melalui program reforma agraria tentunya diharapkan bisa mengurangi ketimpangan akses lahan pada masyarakat. Amin. Ya, itu satu. Yang kedua juga masyarakat akan meningkat kesejahteraannya karena dia diberikan akses kelola. Yang ketiga, hutannya lestari Iya, sesuai dengan tujuan pembangunan kehutanan. iya. Salam lestari Salam gitu lestari. biasanya. Mantap. Ibu ini terima kasih banyak Terima kasih. sudah berbagi informasi dengan kami semua. Mas David masih belum Iya. mengerti, masih mau tanya atau bagaimana? Enggak, saya tadi udah banyak Sudah ide paham. bisnis untuk memanfaatkan Langsung hutanan muncul. sosial nih Bu. Langsung muncul Ya. ide Saya bisnis tunggu ya, Mas, ya. kalau mau ngajukan PS saya tunggu. Siap. Nanti saya ngobrol dulu sama tawonnya Boleh. di situ Bu ya. Apa mau dia saya eksplorasi. Iya. Dia kayaknya ngejar SK buat dapat kurnya doang kayaknya emang. Bawaannya pengen yang begitu. Nah, baiklah begitu teman-teman semuanya, masyarakat Indonesia yang luar biasa. Semoga mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Dari sini bagaimana kita harus menjaga hutan, menjaga kelestarian alam dan segala macamnya. Karena di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan di surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 58. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang
bersyukur senantiasa sehingga ditambahkan terus nikmat-nikmatnya. Begitu teman-teman. Waduh, sudah sore Ibu. Ibu buka puasa di sini aja Ibu ya. Ada memang di pos. Ada daging mentah banyak, nanti kita suruh dia masak. Gua lagi aja yang suruh masak. Ya udah Bu, tunggu sini Bu ya. Iya. Tunggu sini, nanti saya GoFood. Kan ini hutan. Mas. Ada GoFood. Itu kalau GoFood kita crossover sama Kemendikbud dong. Warisan bangsa